ibadah 5 waktu secara pribadi ya, karena saya juga dari keluarga muslim yang taat, kedua orang tua saya juga seorang haji begitu ya, dan keluarga kami tidak ada yang Kristen, kami semua beragama muslim. Bukan mau mengkristenisasi, tidak, tapi mau menceritakan bagaimana kasih Kristus pada keluarga kami, bagaimana kami ditolong oleh Yesus, bagaimana kami ditolong oleh Isa Al-Masih, karena dia adalah Allah yang patut kamu sembah. Dia ada yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang terang. Dia adalah Allah yang patut kamu sembah. Wow, sungguh luar biasa. Benar-benar dahsyat Injil Kristus bekerja dalam kehidupan Ibu Murtadin ini. Dia terlahir di keluarga Muslim atau Islam. Keluarganya adalah tokoh-tokoh besar haji, namun akhirnya dia dijamah oleh Injil Kristus. Dia berkenalan dengan seorang anak Tuhan, namun anak Tuhan ini meninggalkan imannya dan mengikuti dia. Namun akhirnya suatu rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan perjalanan Ibu Murtadin ini. Akhirnya dia yang kembali percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya suaminya juga berbalik. Namun sekarang ibu ini begitu giatnya belajar kebenaran firman Tuhan hingga sampai dia mengambil sekolah gelar master teologi dan dia menjadi pengajar, dan sungguh luar biasa dipakai Tuhan secara luar biasa, dan dia memberitakan Injil kepada keluarga dan sebagian keluarga sudah percaya. Sungguh luar biasa. Untuk kesaksian lebih lengkapnya, mari saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan di dalamnya itu. Selain kita diberkati, kita juga dikuatkan dengan pembelajaran teologi yang diajarkan oleh ibu ini. Semoga kita diberikan ilmu baru untuk melengkapi iman percaya kita, agar kita tidak mudah dikoyahkan dengan upaya-upaya dunia untuk melemahkan iman percaya kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan kesaksian Ibu Murtadin ini. Semoga kita semua dapat diberkati. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh Tuhan Yesus, dan channel ini diberkati menjadi alat kesaksian bagi pemberitaan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Saya Ibu Nilawati atau biasa dipanggil dengan nama Nila. Saya berlatar belakang dari seberang, dari Muslim. Dan saya dari suku Sunda, Jawa Barat. Terima kasih buat malam yang indah ini. Pak Franky sudah mempersiapkan waktu untuk saya bersaksi di YouTube ini. Kiranya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang haus akan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, seperti saya dan keluarga. Pertama kali, tahun 2008 itu, suami saya kembali lagi menjadi seorang percaya Yesus, karena di dalam Alkitab dibilang, domba yang hilang satu, Tuhan tentunya mencari gitu ya. Dan dengan satu proses, suami saya namanya Dr. Roni Maruli Simanjuntak. Dia seorang dokter spesialis THT. Dia bekerja di Jayapura, Papua, begitu. Menikah dengan saya 23 tahun. Dia mengikuti saya menjadi Muslim ya. Dalam perjalanannya dia bekerja di Papua, lalu dia punya proses yang luar biasa menghadapi pasien yang meninggal di meja operasi begitu ya. Dan pasien ini orang Irian begitu, jadi sudah dilaporkan juga secara HAM dan lain-lain. Nah, tapi Tuhan baik. Pada saat suami saya diancam dan terancam di sana, Tuhan tetap mendampingi suami saya. Suami saya panggil, Tuhan Yesus, tolong maafkan saya sudah meninggalkan Engkau selama 23 tahun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya pernah hidup di Jayapura bersama suami saya itu 11 tahun dari zaman anak saya TK, SD, SMP, begitu ya. Nah, begitu SMA, saya dan anak-anak pindah ke Jawa Barat.
saya pindah ke Bandung, suami tetap bekerja di Jayapura gitu ya. Nah, pada saat suami saya kembali lagi menjadi orang Kristen dan sudah ditolong oleh Tuhan bahwa pasiennya itu sudah mau menerima dan tidak ada ancaman lagi. Suami saya berdoa, Tuhan, Engkau tetap mendampingi saya dan Tuhan berada di depan saya, gitu ya. Tuhan menolong Bapak Ibu, Tuhan masih ada di depan suami saya dan Tuhan menopang suami saya sehingga tidak terjadi ancaman lagi. Malah satu mujizat yang Tuhan kasih untuk suami saya diizinkan untuk bisa berdoa di depan keluarga pasien ya, yang tadinya sudah terancam luar biasa dan sudah tidak bisa pergi ke tempat praktek dan sudah tidak bisa juga ke rumah sakit karena si pasien ini sudah dalam keadaan koma dan akhirnya juga meninggal. Pada saat meninggal itu keluarga sudah menerima dan mau didoakan dan Tuhan Yesus itu betul-betul hadir. Ya begitu baiknya Tuhan yang 23 tahun ditinggalkan oleh suami saya, ternyata Tuhan masih ada, Tuhan mendampingi suami saya dan mujizat terjadi. Suami saya mendoakan keluarga pasien dan akhirnya keluarga pasien mau antar suami saya sampai ke mobil. Nah, dari situ Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu kalau dia kembali lagi Bapak Ibu karena saya ada di Bandung. Karena saya berpisah dengan suami saya punya pergumulan di Bandung, di mana saya dulu masih melakukan ibadah 5 waktu secara pribadi ya, karena saya juga dari keluarga Muslim yang taat, kedua orang tua saya juga seorang haji, begitu ya. Dan keluarga kami tidak ada yang Kristen, kami semua beragama Muslim. Bapak Ibu secara pribadi, saya itu punya utang piutang itu yang kurang lebih 1 miliar Bapak Ibu ya. Yang suami saya juga tidak mengerti utang apa ini ya, karena saya juga tidak terbuka karena waktu itu mama saya juga sakit di rumah sakit ya sampai meninggalnya, dan di rumah sakit itu di ICU itu 6 bulan, tentunya biaya juga besar. Begitu juga sebelumnya saya juga punya utang-utang pribadi Bapak Ibu ya. Nah, di situ suami saya kaget begitu mendengar saya, Pak, saya minta tolong ini bagaimana hutang saya sekian banyaknya begitu ya. Tapi suami saya itu cuma bilang begini, teriaklah sama Tuhan, berdoalah sama Tuhan, minta tolonglah sama Tuhan. Saya curiga ini Tuhan siapa gitu ya. Nah, dalam perjalanannya saya udah mulai curiga ini. Wah, jangan-jangan suami saya kembali lagi begitu ya. Nah, karena saya juga di Bandung dan suami saya di Jayapura, jadi di dalam perjalanan itu kami masing-masing, mungkin suami saya di sana sudah juga ibadah ke gereja, dia sudah mulai mencari Tuhan karena dia juga merasa berterima kasih kepada Tuhan, sudah ditolong. Oh, ternyata Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, suami saya juga pergi ke satu gereja kecil situ yang dia juga 3 hari untuk berdoa puasa ya untuk saya karena dia dengar saya juga punya masalah di Bandung. Tapi pada saat itu juga suami saya juga goyah ya imannya. Jadi maksudnya gini, goyah imannya tuh dia mungkin juga merasa dari mana uang saya untuk membayar hutang piutang istrinya, sampai saya juga akhirnya juga menuntut bagaimana ini hutang piutang ini. Jadi sampai ada keputusan juga mau bercerai ya. Nah, itulah iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Itu betul Bapak Ibu. Saya sekarang merasakan betapa kasih Kristus kepada kami dan keluarga kami yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanannya akhirnya saya diizinkan pulang untuk pulang dulu ke Papua ya. Jadi kita ngobrol ya dengan suami. Kami punya satu lagi rumah yang biasa rumah kos-kosan, ada 21 pintu. Yang kata suami saya terserah, boleh rumah yang sekarang ditinggal atau rumah yang kos-kosan yang dijual untuk membayar utang kita. Tapi dalam prosesnya ada gejolak-gejolak, kita berantem, kita mau bercerai, begitu ya. Dan saya mendapatkan damai sejahtera pada saat suami saya mendoakan saya. Yuk, kata suami saya, kita berdoa, gitu ya. Ada rasa penolakan dalam hati. Oh, ini berdoa secara Kristen, gitu ya. Tapi saya kok tenang, tapi kok saya mempunyai damai sejahtera. Lalu, di situ saya masih menjalankan ibadah 5 waktu, Bapak Ibu. Saya menjalankan ibadah 5 waktu, tapi dari hari ke hari saya merenung. Belum ada jawaban Tuhan. Suami saya selalu bilang, datanglah kepada Tuhan, mohon ampun, dan minta bantuan untuk menyelesaikan segala permasalahan ini. Karena saya sebagai suami tidak dapat ikut campur menyelesaikan masalah piutang kamu. Karena begitu besarnya, kecuali kalau kita mau menjual satu rumah, gitu ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan.
Di situ saya goyah, di situ saya juga merasa saya mesti seperti apa gitu ya. Saya ibadah 5 waktu sudah, saya puasa sudah, ya semua saya jalani ya Bapak Ibu. Dan dalam perjalanannya ibu-ibu saya meninggal, dan akhirnya semua biaya itu menjadi utang piutang, dan sebelumnya juga saya juga punya utang piutang pribadi. Jadi dijumlahkan itu ya besar ya, sekitar 1 M. Ya suami saya terus berdoa untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk menangkan jiwa saya Bapak Ibu. Dia terus rajin berdoa, tapi di situ iblis terus memicu untuk bercerai karena kamu sudah tidak satu, kamu sudah berbeda gitu ya. Nah, di sini ada campur tangan Tuhan ya. Saya ada kenal satu Ibu Dede itu dia anak ustadz pesantren ya. Jadi kedua orang tuanya itu dulunya punya pesantren Bapak Ibu. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saya, dan akhirnya satu keluarga itu dimenangkan Tuhan untuk penginjilannya. Jadi pesantren itu sudah bahkan ke orang Muslim ya, maksudnya untuk para jemaah, dan keluarga itu keluar dari pesantren itu, dan akhirnya keluarga ini menginjili begitu ya, termasuk menginjili saya. Di situ saya juga mulai anti, mulai yang sepertinya saya tidak mungkin ya menyembah Yesus, saya bilang gitu. Tapi di dalam perjalanan Bapak Ibu, dia memperkenalkan Tuhan, dia adalah juru selamat yang hidup, dia yang akan membantu menolong ibu. Apapun masalahnya, datanglah kepada dia. Sebab dia bilang, marilah yang berarti resu berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saya kan belum tahu ya, ini apa? Kok ada satu firman Tuhan seperti ini yang diberitakan kepada saya. Datang lagi satu ibu nggak usah sedih katanya, masalah ibu akan selesai. Itu ada satu ibu dari Papua, dia menginjili saya. Ya mungkin kalau dia mendengar, dia betapa bahagianya ternyata saya dipakai Tuhan, saya bisa sekarang mendidik, mengajar, membimbing, ya saya juga bisa memberitakan Injil kebenaran karena sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian. Jadi kasih Kristus itu luar biasa. Yang tadinya saya tidak pernah merasakan apa itu keselamatan, apa itu kasih, apa itu sukacita damai sejahtera. Sekarang saya miliki itu semua. Saya membuka hati pada Tuhan, dan pada saat itu saya menantang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya dengan permasalahan hidup saya. Lalu tahun 2009, Bapak Ibu, jadilah mujizat. Rumah saya bisa dijual dalam keadaan saya duduk di kaki Tuhan selama 2 tahun. Tapi saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, Engkau tentunya akan menyelesaikan segala persoalan kehidupan saya. Karena udah sangat berat sekali debt kolektor di depan rumah. Ya, yang lagi udah besar-besar badannya, saya sudah tidak tahu. Sementara suami saya di Papua, Bapak Ibu. Tapi saya terus dibimbing. Terus ada satu ibu rohani saya dari Jakarta. Dia selalu telepon setiap hari. Dia selalu kasih firman sama saya dibimbing. Nah, pada saat saya sebelum menerima Yesus, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu saya masih melakukan ibadah 5 waktu saya secara pribadi. Nah, tetapi hari Minggu saya udah mulai beranjak pergi ke gereja. Saya mau berangkat ke gereja, saya mau belajar. Seperti apa sih ibadah orang Kristen? Seperti apa sih Yesus yang katanya 2-3 orang menyembah dia di dalam gereja, Tuhan Yesus sudah hadir dan datang. Lalu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setiap minggu saya mulai ke gereja, mulai ke gereja. Nah, dari situ saya punya keyakinan, bahwa dialah jalan yang lurus. Dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai ke rumah Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak akan sampai ke Bapa di surga kalau tidak melalui Isa Al-Masih. Dia adalah Ajukrut 61. Itu pun saya belajar dari orang Muslim yang terima Yesus. Seperti itu ya. Lalu di perjalanannya, tahun 2009 hampir ke 2010 saya terima Tuhan Yesus. Itu saya duduk di kaki Tuhan selama 2 tahun. Rumah saya terjual, ibu-ibu. Rumah saya terjual, rumah kos-kosan terjual. Saya bisa membayar semua utang piutang saya. Puji Tuhan. Karena apa? Setiap hari saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari saya dibimbing untuk berdoa oleh ibu rohani saya. Dan dia tidak bosan-bosannya terus. Keluh kesah saya dia dengarkan. Keluh kesah saya dia kasih firman-Nya. Segala keluh kesah saya yang saya tidak belum terlalu mengandalkan Tuhan, karena waktu itu masih bayi rohani ya, masih perlu dibimbing, sehingga kadang-kadang iman saya turun, kadang-kadang juga saya goyah lagi seperti itu ya. Tiba-tiba tahun 2011 rumah saya laku, terjual,
selesailah permasalahan utang piutang saya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena satu, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Terjadi dalam kehidupan suami saya yang diselamatkan dari pasien yang meninggal itu juga. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanannya kedua anak saya sudah besar-besar. Yang satu sudah SMP, yang satu sudah kuliah. Tapi mereka masih di luar Tuhan. Mereka bilang, ya kita masing-masing. Karena mama ambil jalan sendiri dengan papa, berarti saya yang sudah dewasa ini juga masing-masing lah ya. Oh, kalau kami keluarga tidak ada yang memaksa, silakan aja. Sehingga anak saya yang besar juga punya pergumulan. Dia sekolah kedokteran di Bandung, Bapak Ibu ya. Dan gagal di Bandung karena dia hobinya itu adalah balap mobil di Sentul ya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Hobinya yang mungkin terlalu padat dengan waktu-waktunya hobi, dan untuk belajarnya, untuk absennya, masuk kuliah itu nggak seimbang ya gitu. Akhirnya dia harus mengundurkan diri dan dia di DO dari satu tempat kedokteran di Bandung. Bapak Ibu terkasih, dalam perjalanannya saya sedih sekali. Saya nggak tahu anak saya mesti dibawa kemana. Tapi saya selalu diingatkan oleh ibu rohani saya, berdoalah kepada Tuhan dan serahkanlah anakmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya, walaupun dia masih belum di dalam Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, lalu akhirnya suami saya punya keputusan untuk mengambil anak saya dipindahkan di kedokteran di Papua, Bapak Ibu. Di kedokteran di Papua, dia bergumul terus karena nilai yang sudah diambil di sini, di sana bentrok, atau waktu kuliahnya di sini sudah diambil, di sana belum, atau di sini sudah, pokoknya waktunya nggak connect, dan akhirnya dia kelelahan sendiri. Dengan kelelahannya itu dia bergumul dan dia diproses ya oleh Tuhan. Karena apa? Akhirnya dia bilang, mama saya sudah tidak kuat. Apakah saya juga harus mengundurkan diri dari kedokteran di Papua? Saya bilang, yang menguatkan, yang menyelesaikan masalah kamu hanya Yesus. Mama hanya memperkenalkan, gitu ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanannya kita masing-masing. Anak saya masih menjalankan ibadah sholat Jumat, ibadah sholat 5 waktu, yang dimana kami atau ayahnya suka antar ke depan masjid, dia turun, dia sholat dan lain sebagainya. Nggak ada sekali intimidasi dari kita ya yang sudah dalam Tuhan, baik saya dan suami saya. Tetap kita memberikan kebebasan. Tetap kita tidak pernah memberitakan bahwa Yesus itu begini begitu, tidak. Kecuali pada saat anak itu menceritakan keluh kesahnya, betapa sulitnya hidup saya menjalankan kuliah yang bentrok terus, yang akhirnya tidak kuat. Dan anak saya bilang, Ma, untuk kali ini saya bilang saya tidak kuat, dan apakah saya harus keluar juga dari Universitas Kedokteran di Papua. Lalu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya cuma bilang gini, hanya Yesus yang mengasihi engkau yang dapat menyelesaikan permasalahanmu. Ya, baik sekarang maupun ke depan. Baik hari ini yang kamu anggap ini gagal, tapi Tuhan akan memberikan rencana-rencana baik ke depannya. Kamu harus lihat rencana ke depan, karena dia Allah yang hidup. Pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tentunya ada penolakan ya, begitu. Seperti Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada saat saya pergi ke gereja, begitu saya memutuskan saya ikut kepada dia, sebelumnya juga, pada saat pujian penyembahan, angkat tangan, dan lain sebagainya, itu saya merasa asing. Saya merasa ini bukan saya, dan saya merasa ini bukan tempat saya. Tetapi pada saat saya bilang sama Tuhan, Tuhan nyatakanlah engkau, kalau memang engkau adalah Tuhan. Tapi sambil hati ini bimbang di dalam gereja saya mengatakan subhanallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, astagfirullahaladzim. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya melakukan ibadah 5 waktu, dan Minggu saya ke gereja. 4 bulan saya berjalan begitu terus, dan saya selalu dibimbing sama ibu rohani saya, walaupun cuma di HP, begitu ya. Tiba-tiba saya punya keyakinan bahwa dia adalah jalan yang lurus. Dia adalah Allah. Dan saya belajar dari Al-Quran saya sendiri. Secara pribadi saya menemukan dari Ajukruf 61 sampai 64. Di Ajukruf 61 dibilang dia adalah jalan yang lurus. 63-nya dia adalah terang, dan 64-nya dia adalah Allah yang patut kami sembah. Maksudnya dia adalah Isa Al-Masih, Allah yang patut disembah. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selain saya sudah terbiasa juga dengan firman akhirnya setiap minggu, dan saya juga seperti ada kesan ingin membandingkan yang lalu dengan yang sekarang, yang lalu dan yang sekarang, artinya keimanan saya yang lalu dan keimanan saya yang sekarang. Lalu saya baca, saya bongkar juga ayat-ayat secara pribadi ya. Saya banyak menemukan Isa Al-Masih seperti di Ali Imran 45 ya. Di Ali Imran 45 juga ya dibilang bahwa selain dia berkuasa dan terkemuka di dunia dan di akhirat, di Ajukruf
4 ya, dia juga sebagai yang terkemuka dan dia itu di dunia dan akhirat itu dia sebagai orang yang paling dekat kepada Allah. Dia ada di Ali Imran 45. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Semuanya ini untuk pribadi saya, ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya menemukan karena memang saya mau harus menemukan ini. Saya dulu waktu di Papua saya punya majelis taklim Bapak Ibu. Terdiri dari beberapa orang teman-teman saya, ya seperti itu. Jadi walaupun saya di luar Tuhan dulu, saya masih Muslim, saya itu selalu orangnya taat. Saya itu selalu orangnya ingin tahu gitu ya. Sehingga pada saat saya diberitahu bahwa di Al-Quran ada seperti ini, saya buka, saya bongkar sendiri secara pribadi, dan saya menemukan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, bahwa katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang seperti itu. Isa Al-Masih seperti itu. Dan sesuai dengan Azukhruf 61, dia adalah Alfa dan Omega. Dan saya meyakinkan itu. Lalu di Yohanes 8 ayat 12, dia adalah terang dunia. Sesuai dengan Azukhruf 63. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, dari sini iman saya selalu terus goyah dan saya ya. Jadi saya menjadi yakin Bapak Ibu ya bahwa dialah Tuhan. Sehingga akhirnya saya juga tidak menjalankan ibadah 5 waktu lagi. Secara pribadi saya menemukan Isa, saya menemukan Allah Subhanahu wa taala yang patut kami sembah, dan Isa itu dia bersyafaat ya, syafaat bagi umat-umatnya supaya kita menerima keselamatan yang utuh ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Begitu juga setelah tahun 2008 suami saya kembali lagi, tahun 2009 sampai 2010 saya jadi pengikut Yesus. Lalu setelah itu setahun kemudian anak saya yang besar akhirnya pindah sekolah dan dia lancar fakultas kedokteran di Papua dan sekarang sudah menjadi dokter ya. Dan karena Yesus semuanya tertata rapi. Anak saya diselamatkan Tuhan ya. Kalau tidak ikut Tuhan, hidup saya dan keluarga saya pasti binasa. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nah, anak yang kedua namanya Rinsa, yang pertama tadi namanya Resa. Anak saya dua-duanya laki-laki. Yang Rinsa secara pribadi dia punya pergumulan, genang telinganya pecah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan pada saat dia mau ujian. Jadi hilang keseimbangan, seperti ada udara masuk ke dalam telinganya, seperti itu. Saya bawa ke seorang profesor PHT, ya guru daripada suami saya bawa dan keputusannya adalah harus dioperasi telinga, dan genang telinga ini diganti oleh selaput paha, dan itu pun masih belum tentu bisa mendengar. Jadi maksudnya belum bisa mendengar jelas, harus menggunakan hearing aid atau alat bantu dengar Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Di situ saya bergumul lagi, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan Yesus, karena dia pun anakmu, walaupun dia juga belum menerima Tuhan. Saya percaya ada mujizat terjadi, sehingga setelah mujizat itu datang, dia mau menyembah Engkau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus menjamah telinga anak saya, dan akhirnya tidak jadi operasi. Tuhan menggantikan telinga anak saya dengan telinga yang baru. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya jangan sekali-kali undur dari Tuhan, ya artinya saya aja orang di luar Tuhan gitu ya, Tuhan tolong, Tuhan sanggup memberikan kehidupan yang baru, karena yang lama sudah berlalu, ya yang baru sudah datang, saya menjadi manusia baru, seisi rumah saya, anak-anak saya sekarang melayani Tuhan semua, suami saya juga di Papua melayani Tuhan, tempat praktek menjadi tempat berdoa, tempat menginjili, begitu ya, karena banyak juga orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya banyak orang yang juga menceritakan bahwa kekhawatirannya dengan penyakit-penyakit ya. Nah, dia bercerita kepada suami saya di tempat praktek. Banyak jiwa dimenangkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, begitu juga dengan saya, seisi rumah saya sekarang sudah menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan saya sekolah teologi ya, sekarang saya sudah menjadi MTH begitu, bukan mencari gelar, tapi saya betapa ingin tahu mengenai kasih Kristus, betapa ingin tahu mengenai firman Tuhan, sehingga saya lanjut terus sekolah, dan sekarang saya bisa melayani Bapak Ibu, saya juga membimbing, mendidik, saya juga menginjili ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya di sini mengajar juga ya, seperti itu. Ya sudah banyak jiwa dimenangkan Bapak Ibu. Dan dimenangkan juga bukan karena kami memaksa, tidak, tapi saya cuma menceritakan pribadi saya, keluarga saya, anak saya, suami saya yang ditangkap Tuhan seperti apa. Dan memang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan,
Kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, itu pasti ada pergumulan dulu. Tidak mungkin kita dalam keadaan semuanya baik-baik saja, lalu kita mau ikut Tuhan Yesus ya. Seperti itu. Tentunya pasti ada dalam pergumulannya. Jadi saya juga menginjili itu semuanya karena Tuhan. Jadi Tuhan kirim orang-orang yang memang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit. Dan puji Tuhan, pekerjaan saya ini pekerjaan yang mulia, yang Tuhan kasih, dan Tuhan titipkan kepada saya. Banyak jiwa dimenangkannya, dari keponakan juga, adik dan istrinya sudah dimenangkan Tuhan. Puji Tuhan ya. Begitu juga ada beberapa kerabat saudara terkasih dalam Tuhan yang sudah dalam Tuhan juga. Ya, terima kasih ya sama Tuhan Yesus, karena ternyata kita semua yang dipilih Tuhan adalah kepanjangan tangan Tuhan. Ya, seperti itu. Dan kalau saya dulu masih di luar Tuhan, kira aja Tuhan tidak akan memberikan tugas yang seperti ini. Karena apa? Semuanya karena kasih Kristus. Begitu luar biasa, saya bisa memuji, menyembah, saya bisa bikin mesbah walaupun anak saya di Papua, sekarang sudah jadi dokter. Anak saya juga yang kedua, setelah pendengarannya sembuh, dia sekolah baik, lalu anak saya juga jadi dokter, malah dia lulus dengan nilai yang paling tinggi, paling bagus. Padahal di dalam perjalanannya anak saya juga termasuk anak yang terbelakang, disebut sama dokter harus masuk sekolah SPL, BC. Tapi dari dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah anak ini menjadi anak normal. Setelah dia ikut Tuhan, luar biasa melesat, nilainya bagus-bagus. Berarti tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ya, tiap hari saya bikin mesbah keluarga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tiap hari saya memuji menyembah Tuhan. Tidak pernah meninggalkan ibadah bersama Tuhan. Karena dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Dulu saya merasa bahwa Tuhan saya tidak hidup. Tidak ada jawaban dari Tuhan saya. Tetapi puji Tuhan, setelah saya ikut Tuhan Yesus, banyak mujizat yang keluarga saya terima, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, semuanya baik. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dia juga adalah sorga. Dia adalah Yohanes 3 ayat 15. Ya, Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dia adalah jalan menuju sorga. Dia adalah dakwah ukhuwah, ya. Dia adalah jalan menuju sorga, ya. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya berkenan kepada Tuhan karena saya menyembah satu Tuhan. Dia adalah penyelamat hidup saya. Dia adalah Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan saya pernah mimpi. Saya dipanggil-panggil oleh Tuhan. Saya dipanggil-panggil oleh Tuhan, tapi posisi saya itu jauh sekali dari Tuhan. Dia putih, bersih, terang. Dia begini-beginikan seperti kain putih bersih. Dia panggil-panggil begini, seperti tisu gitu ya. Oh, lalu saya menangis. Tuhan bilang gini, ikutlah aku, maka engkau akan diselamatkan. Ikutlah aku, maka masalahmu akan diselesaikan. Air matamu akan aku ganti dengan sukacita damai sejahtera. Sambil dia beginikan tisu putih itu di mata saya. Akhirnya saya terbangun. Oh, saya bilang berarti Tuhan memang betul-betul mau menyelesaikan segala permasalahan saya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semuanya selesai. Masalah suami saya yang terancam karena pasiennya koma dan akhirnya meninggal, selesai dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun suami saya 23 tahun meninggalkannya, ternyata Tuhan masih ada mendampingi suami saya. Dan pada saat suami saya berdoa puasa, Tuhan memberikan satu mujizat di mana saya menjadi pengikut Yesus dan permasalahan hidup saya selesai dari hutang piutang, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ketiga, anak saya yang mau gagal, yang akhirnya juga tidak, saya mungkin merasa ini gagal, tidak akan menjadi dokter. Ternyata setelah pindah ke Papua dan dia juga akhirnya mau terima Tuhan Yesus, dia dibaptis dan akhirnya dia diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang juga menjadi dokter umum. Sebentar lagi dia juga mau sekolah menjadi spesialis. Dan anak saya yang keempat, yang gendang telinganya pecah, yang Tuhan gantikan dengan telinga baru, sekarang sudah menjadi dokter dengan nilai yang tertinggi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, karena dia adalah satu. Dia adalah Yesus. Dia adalah Allah. Yohanes 10 ayat 30. Dibilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah benar, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dia adalah Roh Allah, dia adalah Bapa dan dia adalah Anak. Ya. Sehingga kedekatan kita dengan Roh Kudus itu seperti baju kita ini, pakaian kita yang kita pakai, dekat sekali. Karena Allah ada di dalam hati kita.
Nah, sekarang saya mengerti sekali. Kalau memang Allah dekat sekali, karena memang Allah itu dia adalah Bapa yang patut disembah, dan saya menyebut dia adalah Abba, Bapa, dan saya anak. Sehingga kedekatan saya ini, saya mengerti sekali bahwa Tuhan tidak akan memberi ular kalau anaknya minta roti, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya merasakan betapa kasih karunia Tuhan terhadap keluarga kami yang sudah diselamatkan, dan betapa kasih karunia Tuhan memberikan kemampuan saya untuk mengajar, membimbing, mendidik, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tidak dengan paksaan, cuma saya memberikan satu kesaksian kepada dia, supaya bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap hari keluarga kami rindu kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi semua orang yang sudah hidup dalam Tuhan, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena roh Allah lebih besar daripada roh dunia ini, itu betul Bapak Ibu. Saya merasakan betapa luar biasa Tuhan, Tuhan dahsyat luar biasa bagi kami. Ya, hidup tidak usah yang berkelimpahan, hidup tidak usah dengan penuh kekayaan, tidak usah. Tapi bagaimana pekerjaan kita di ladang Tuhan? Bagaimana pekerjaan kita menyemangati orang-orang yang berletih lesu, berbeban berat di luar sana? Bagaimana kita menjadi berkat, baik materi kita, tenaga kita, pikiran, dan segala apa yang ada di hidup kita, ya. Jangan egois saja untuk kita. Nah, pada saat saya dulu di luar Tuhan, saya selalu mengutamakan saya selalu mengutamakan keluarga saya. Tapi kalau sekarang, saya mengutamakan pelayanan saya, Bapak Ibu. Saya mengutamakan jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan dahsyat. Tanpa Tuhan, keluarga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Memang betul, keluarga kami keluarga dokter. Seorang dokter spesialis THT tidak akan mungkin tidak punya masalah kehidupan, apalagi keuangan. Tapi nyatanya di luar Tuhan, masalah itu ada, Bapak Ibu. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahmu, masalahku, masalah keluargaku, dan masalah Bapak Ibu sekalian. Bekerjalah terus di ladang Tuhan selama kita masih hidup. Ya, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Sampai saya menutup mata, saya tetap melayani Tuhan dan saya akan setia terus kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah satu, aku dan Bapa adalah satu, dan dia adalah firman, disebut di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Setiap hari kita kuat hidup karena kita makan firman. Dia adalah nafas kehidupan kita. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dia adalah kalimatullah, Bapak Ibu. Dia adalah kalimat Allah yang luar biasa, yang kita harus imani. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Menjadi manusia baru, dan yang lama sudah berlalu. Dan janji Tuhan kepada kita, marilah yang berletih lesu berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Yesus akan menyelesaikan segala permasalahan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah saya membimbing, mendidik, mengajar, saya sudah menangkan 12 jiwa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Doakan terus untuk pelayanan kami, doakan terus. Bukan mau mengkristenisasi, tidak. Tapi mau menceritakan bagaimana kasih Kristus pada keluarga kami. Bagaimana kami ditolong oleh Yesus. Bagaimana kami ditolong oleh Isa Al-Masih. Karena dia adalah Allah yang patut kamu sembah. Dia ada yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang terang. Dia adalah Allah yang patut kamu sembah. Haleluya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Jangan goyahkan imanmu. Karena dia adalah Allah yang luar biasa yang dapat menyelamatkan kau. Dia yang hidup dan yang berkorban di kayu salib. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Kecuali dosa itu ditebus oleh darah Yesus. Dosa itu harus ditebus oleh bilur darah Yesus yang berkorban di kayu salib. Maka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita hidup dalam Tuhan, kita harus mencapai sampai kepada buah-buah roh Tuhan. Kita mau segambar serupa dengan dia. Terima kasih buat channel YouTube di malam hari ini, Pak Frankie. Iya. Kiranya kesaksian saya untuk menguatkan semua yang ada di YouTube ini. Silakan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat malam. Iya, luar biasa ya kesaksian, meskipun dapat dikatakan singkat, padat,
tapi dahsyat. Mari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus luar biasa pada malam hari ini. Saya benar-benar dikuatkan, diberkati, dan juga mendapat edukasi ya dari Ibu Nilawati, adalah seorang master teologi. Sebenarnya Ibu ini banyak mau paparkan knowledge, pengetahuan yang Ibu ketahui. Mungkin teman-teman yang mau belajar nanti bisa kontak ke Ibu Nilawati ya. Tapi dalam kesaksian ini kita memuliakan nama Tuhan. Jadi saya bilang ke Ibu Nilawati, biarlah kita fokus lebih banyak kepada Alkitab dan kemuliaan Tuhan. Karena kalau tidak, Ibu Nilawati akan memaparkan lebih banyak lagi. Tapi puji Tuhan ya, luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Saya belajar banyak. Pertama, yang saya belajar dari kesaksian Ibu adalah, saya melihat bahwa ini keluarga yang benar-benar diberkati luar biasa. Akhirnya sekarang ini keluarga terdidik. Ibu sendiri adalah seorang master teologi ya, suami seorang dokter, anak-anak juga dokter-dokter dengan nilai juga baik semua, luar biasa ya, dipakai Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita bisa mendengar pergumulan yang Ibu hadapi. Mulai dari suami ya yang 23 tahun meninggalkan Tuhan, akhirnya mengalami juga masalah dengan pasiennya, tetapi Tuhan tunjukkan kasih-Nya, ada jalan keluar. Dan Ibu sendiri juga ya, akhirnya dari masalah hutang piutang, luar biasa cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah Ibu. Jangankan masalah hutang piutang ya, yang Tuhan Yesus nyatakan kuasanya. Hutang dosa aja lunas Tuhan Yesus selesaikan. Hutang dosa itu adalah binasa, tapi luar biasa. Tuhan sangat mengasihi, apalagi hanya hutang piutang, ya. Pasti Tuhan akan turun tangan. Ketiga yang saya pelajari, ada anak-anak Ibu juga yang mengalami masalah dalam perkuliahan, ya, yang mau give up, menyerah. Tetapi Ibu Nilawati bijak mengatakan hanya Tuhan Yesus yang bisa membantu dan yang bisa untuk memberikan jalan keluar. Nama Yesus sungguh dahsyat dan terbukti ya. Anak tersebut akhirnya bisa lanjut dan keluar dari permasalahannya. Dan tadi juga saya dengar adalah, kalau tidak salah anak yang bungsu ya, yang mengalami masalah dengan gendang telinganya. Luar biasa ya, Tuhan nyatakan, malah yang dikatakan oleh Ibu Nilawati anak ini terkebelakang, malah menjadi terdepan dalam nilainya. Amin. Luar biasa. Amin. Tuhan itu kalau beracara, dia ingin memang memulihkan dan menunjukkan kuasanya, tidak setengah-setengah. Dan memang benar, kita menyaksikan pada malam hari ini, suatu keluarga yang terdidik, yang benar-benar mengikuti Tuhan Yesus karena kemurahan Bapa di sorga. Ya, Ibu sampai belajar sampai tingkat S2. Mungkin tidak lama lagi Ibu ambil doktorial ya, karena penasaran mungkin. Kita doakan. Pak, saya sudah cukup saya melayani aja sudah cukup ya. Oh, puji Tuhan. Seperti tadi siang juga saya melayani dulu di satu gereja kecil, tapi puji Tuhan ya, gereja itu luar biasa juga merangkul saya selalu diberikan mimbar juga ya. Amin. Ya itulah pekerjaan saya sekarang Pak, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan saya melihat di balik pelayanan Ibu ada sukacita yang luar biasa. Wajah Ibu juga memberikan kesukacita, kelihatan dari raut wajah Ibu dalam melayani Tuhan. Amin. Luar biasa. Ini benar-benar kita memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Ibu Nilawati ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Semoga kesaksian dari Murtadin ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa, saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama, tumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita harus perlu menguatkan dasar iman kita, karena tanpa kekuatan dasar iman maka kita gampang sekali terpengaruh dengan bujukan rayu dunia yang semakin hari semakin menuju pada kejahatan. Untuk itu saya akan mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan buat kita semua. Nanti Bapak Ibu sahabat Sema Channel menyimaknya di sana masing-masing. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 di bawah judul perikop Rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulangi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku tidak dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, sekian dulu pembacaan kita. Kita akan belajar merenungkan ya. Ayat pertama di sini sudah dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kata-kata penghiburan Kristus ya, pasal ini merupakan kelanjutan percakapan Kristus dengan murid-muridnya setelah mengadakan perjamuan malam. Setelah ia menyatakan kesalahan Yudas dan melepasnya, ia menghibur murid-murid yang lain yang dipenuhi kesedihan karena apa yang dikatakannya perihal kepergiannya. Di sini ia menyampaikan banyak perkataan baik yang menghibur kepada mereka. Percakapan ini diselingi tanya jawab. Sementara Petrus di pasal sebelumnya, begitu pula Thomas, Filipus dan Yudas di sini mengemukakan pendapat mereka atas perkataannya sesuai kebebasan yang berkenan diberikannya kepada mereka. Jadi percakapan yang bebas sama mendidiknya dengan khotbah-khotbah yang hikmat, bahkan lebih mengenakan. Maksud umum pasal ini terdapat dalam ayat pertama, yaitu untuk menghapus kegelisahan dari hati mereka. Nah, untuk itu mereka harus percaya dan merenungkan. Kalau kita baca ayat 1 dengan 2 di situ, surga sebagai peristirahatan abadi mereka bagi kita. Kemudian ayat keempat sampai ke-11, itu Kristus sendiri sebagai jalan keselamatan, jalan bagi kita. Kemudian ayat ke-12 sampai 13 di situ menceritakan kuasa besar yang akan kita miliki melalui kekuatan doa-doa kita. Jadi di sini kata-kata penghiburan Kristus kepada murid-muridnya. Di dalam ayat ini kita mendapati yang pertama, peringatan umum yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya mengenai hati yang gelisah. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Sekarang mereka mulai merasa gelisah dan masuk ke dalam pencobaan ini. Bagaimana Kristus memperhatikan keadaan mereka itu? Mungkin ini terlihat dari wajah mereka. Dikatakan di dalam pasal 13 ayat 22, di sana kita bisa baca bahwa firman Tuhan katakan, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya.
bahwa murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain dengan cemas dan khawatir, sementara Kristus memandang mereka semua dan mengamati hal itu. Setidaknya hal ini jelas bagi Tuhan Yesus yang mengenal semua kesedihan kita yang tersembunyi, luka-luka batin yang menganga. Ia bukan saja tahu betapa menderitanya kita, tetapi juga betapa sedihnya kita karena penderitaan kita, dan betapa beratnya beban itu menindih hati kita. Ia memperhatikan semua kesusahan yang dialami umatnya, yang sewaktu-waktu dapat menenggelamkan mereka dalam kesedihan. Ia mengenal jiwa kita dalam kesesakan. Sekarang banyak hal menyusahkan murid-murid. Kristus baru saja memberitahukan kepada mereka perihal perlakuan tidak baik yang akan diterimanya dari beberapa antara mereka, dan hal ini merasakan mereka semua. Tidak diragukan lagi bahwa Petrus tampak sangat sedih mendengar perkataan Kristus kepadanya. Semua murid yang lain merasa kasihan terhadapnya dan juga mengkhawatirkan diri sendiri, karena tidak tahu giliran siapa berikutnya yang akan dikatakan mengenai keburukannya atau sesuatu yang akan diperbuat. Mengenai hal ini Kristus menghibur mereka, walaupun rasa iri yang saleh mengenai keadaan diri sendiri sangat berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan berhati-hati. Namun hal ini janganlah sampai memadamkan semangat dan mengurangi sukacita kudus kita. Ia baru saja memberitahu mereka bahwa ia akan meninggalkan mereka, bukan sekadar pergi, melainkan pergi dalam awan penderitaan. Tidak lama lagi mereka harus mendengar bagaimana ia dihujani, caci maki, dan semua ini akan menjadi seperti tikaman maut ke dalam tulang mereka. Mereka harus melihat dia disiksa dengan kejam sampai mati, dan ia pun bagaikan pedang yang menikam menembusi jiwa mereka. Jadi ini bagaikan pedang bagi mereka yang akan menikam, menembus jiwa mereka, karena mereka mengasihi dia, Tuhan Yesus, gurunya. Mengasihi dia, memilih dia, dan telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti dia. Bila kita sekarang melihat Kristus ditikam, tidak bisa tidak kita pasti akan meratapi dan menangisi dia dengan sedih. Meskipun kita melihat hasil akhir dan buah-buahnya yang agung. Bagi mereka yang belum dapat melihat lebih jauh peristiwa itu, tentunya jauh lebih menyedihkan jika orang-orang yang demikian sampai ditinggalkan Kristus. Maka yang pertama, mereka akan merasa sangat malu dan kecewa, karena mereka memandang dia inilah yang akan membebaskan Israel, yang akan menegakkan kerajaannya dalam kuasa dan kemuliaan duniawi. Karena mengharapkan hal inilah mereka merasa kehilangan segalanya untuk mengikuti dia. Dunia ini dalam keadaan yang sama, melarat dan miskinnya seperti yang selama ini ia jalani. Ini berarti mereka telah kalah. Mereka akan merasa sedih karena ditinggalkan dan tidak mempunyai pelindung. Melalui pengalaman, mereka tahu betapa sedikitnya pengetahuan mereka dalam keadaan terjepit, bahwa mereka tidak dapat mengandalkan apapun dan pasti akan hancur serta dilindas jika mereka berpisah dengan guru mereka. Sekarang berkenan dengan semua hal ini, firman Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Di sini terdapat 3 kata dan masing-masing sangat besar artinya. Pertama, gelisah. Jangan menjadi demikian gelisah hingga bertindak buru-buru dan kacau, seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Ia bukan berkata jagalah hatimu memikirkan duka cita atau menjadi sedih karena hal itu, melainkan jangan merasa terganggu dan gusar, janganlah tertekan dan gelisah. Kedua, kata hati. Sekalipun seluruh bangsa dan kota merasa gelisah, sekalipun keluarga dan kawananmu gelisah, janganlah gelisah hatimu. Perhatikan jiwamu sendiri, bila mana tidak ada lagi yang bisa kita pertahankan. Hati adalah benteng utama. Apapun yang kita lakukan, jauhkan kegelisahan dari hati kita.
itu. Lakukan ini dengan gigih. Roh Kudus, roh harus tahan terhadap kelemahan. Roh harus tahan terhadap kelemahan. Oleh karena itu, jagalah hati supaya hati kita tidak terganggu. Ketiga, katamu, kamu yang adalah murid-murid dan pengikut-pengikutku, orang-orang yang telah aku tebus, terpilih dan dikuduskan, ke dalam apapun, sedalam apapun orang lain tenggelam di dalam kesedihan masa sekarang, janganlah kamu seperti mereka, sebab kamu mengetahui lebih baik. Biarlah orang-orang yang berdosa di Sion gemetar, tapi biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Mengenai hal ini, murid-murid Kristus haruslah melakukan lebih daripada orang lain. Mereka harus menenangkan pikiran ketika segala sesuatu di sekeliling mereka kacau balau. Obat yang diberikannya untuk pikiran yang gelisah, yang dilihatnya telah menggenapi mereka. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah dan kepada kesempurnaan dan pemeliharaannya. Percaya juga kepada Tuhan Yesus dan pengantaranya. Landasan kepercayaan kita di atas asas-asas agama alamiah pada umumnya, bahwa ada Allah yang maha kudus, penuh hikmat dan kuasa serta baik, bahwa dialah penguasa dunia dan berdaulat atas semua kejadian. Ialah Tuhan Yesus. Di sini kita bisa membaca, dan Yesus juga mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar memberikan penghiburan, tapi mereka itu Yesus memberikan sebuah jaminan kepada mereka bahwa dia adalah jalan kepada Bapa. Pernyataan Yesus bahwa ia akan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui dan tidak dapat diikuti oleh para muridnya. Juga peringatannya kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal dirinya, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa di antara mereka. Kegelisahan mereka timbul karena mereka tidak dapat memahami misi Yesus dan rencana Allah Bapa. Yesus mendorong mereka, tidak dapat mendorong mereka supaya mereka tetap kuat. Yesus mendorong mereka untuk percaya pada Bapa dan juga kepada Dia. Pertama, Yesus menegaskan bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Sebab hanya melalui kenal dan percaya kepada Yesus, seorang dapat datang kepada Allah Bapa. Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekadar penunjuk jalan. Dia yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia adalah kebenaran, bukan sekadar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sempurna, dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia adalah hidup, bukan sekadar memberi hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya dia bisa memberi hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus memberitahu penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu mempersiapkan tempat untuk muridnya. Ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka. Ini merupakan janji eskatologi bagi kita juga, bahwa kelak setiap orang percaya akan bertemu dengannya dalam rumah Bapa. Hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya. Janji ini adalah penghiburan dan peneguhan bagi iman kita. Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan adalah fakta kebenaran ilahi yang sering sulit diterima oleh orang banyak orang. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita bahwa Yesuslah jalan kebenaran? Yesuslah jalan kepada Allah Bapa? Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Melalui Tuhan Yesus kita akan sampai kepada surga. Dia adalah jalan. Kita mungkin tidak sadar bahwa orang Kristen zaman dulu lebih banyak dikenal dengan sebutan pengikut jalan. Bahkan kata Kristen atau Kristianos pun dahulunya bermakna melecehkan.
orangnya si Kristus. Namun itulah kenyataannya. Menjadi Kristen berarti berada dalam perjalanan di jalan Tuhan, yakni mengikuti, menyaksikan dan ikut mewujudkan kehendak Tuhan. Itulah kewajiban Injil. Yesus memunculkan Injil Yohanes memunculkan Yesus sebagai sang jalan yang kita pilih dan kita ikuti. Masalahnya insan-insan modern seperti kita lebih senang dengan kemapaman. Berjalan berarti berpindah, berarti berubah, berarti tidak mapan, dan itu tidak kita sukai. 7 ayat ini sangat dalam dan kita tidak mungkin bisa menghapus semua isinya di sini. Namun ada beberapa poin yang perlu kita soroti. Jadi kita tidak bisa mengupas semua isi di sini. Karena ada beberapa poin yang kita bisa soroti. Pertama, bahwa setelah Yesus pergi pun ia tetap melayani kita, para muridnya. Ia menyiapkan tempat bagi kita. Kedua, melalui Kristus sang jalan kita mengenal Allah Bapa. Bahkan tanpa Kristus kita tidak mungkin mengenal sang Bapa seperti ini. Ketiga, sang jalan yang kita sambut dengan iman. Ini sekaligus adalah kebenaran dan hidup kita. Artinya kita dibenarkan dan memperoleh hidup ketika kita melakukan langkah iman, yaitu percaya kepada Kristus. Keempat, kita memperoleh jaminan surgawi dari Tuhan. Oleh sebab itu, sewajarnya lah bila kita merespon Dia dengan langkah konkret yang berpadanan dengan status anugerah kita. Poin renungan kita kali ini sederhana saja. Jika memang demikian, kita masih tunggu apa lagi? Tidakkah pantas jika kita masih tetap mencintai kemapanan dunia ini dan melupakan mandat kemuridan kita, yaitu menyampaikan kabar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, bahwa Allah Bapa takkan bisa dikenal kecuali melalui Dia. Sebagai murid, kita tahu kemana Tuhan pergi, yakni menuju jalan yang mewujudkan kehendak sang Bapa yang niscaya penuh kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Hak istimewa Kristen. Di sini Filipus harus menerima penjelasan ulang bahwa di dalam Kristus setiap orang percaya berkesempatan melakukan pekerjaan Bapa. Seperti apakah pekerjaan Bapa itu? Seperti yang dilakukan oleh putranya. Inilah yang menjadi hak istimewa setiap orang percaya, pengikut Kristus. Kristus menjanjikan bahwa Kristen akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang telah Kristus kerjakan. Kuncinya percaya dan meminta kepada Bapa. Undanglah Kristus untuk menolong kita mengalami hak istimewa sebagai Allah. Hak istimewa telah ditawarkan Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana respon kita? Kebenaran tentang jaminan kekal tersebut lebih jelas dalam jawaban Tuhan Yesus kepada Thomas. Ungkapan akulah menggemakan kembali ungkapan-ungkapan yang sama dalam Injil Yohanes yang menegaskan kesetaraan Yesus dengan Yahweh dalam perjanjian lama. Karena itulah dia dapat mengklaim bahwa dirinya sendirilah jalan kebenaran dan hidup. Akibatnya dia dan hubungan dengannya menentukan apakah orang yang mengenal Bapa akan sampai ke rumah Bapa kelak atau tidak. Sekiranya kita mengenal Tuhan Yesus, pasti kita juga mengenal Bapa. Sang Bapa telah berkemah di dalam Yesus, sehingga siapa mengenal Yesus mengenal Bapa. Firman Bapa ada di dalamnya, yaitulah yang disampaikan kepada kita. Tidak saja mengenal Bapa dan beroleh jaminan kekal di dalam Yesus, para pengikutnya akan pula melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah bahkan yang lebih besar dari Yesus telah buat. Pekerjaan-pekerjaan besar itu adalah juga pekerjaan Yesus di dalam kita dan dapat terus dilakukan karena kita mengandalkan Dia di dalam doa. Jadi perbuatan kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ditinggal pergi seorang
tentu tidak menyenangkan, kecuali jika ada tujuan yang akan membawa kebaikan. Kegelisahan para murid karena sang guru akan meninggalkan mereka diketahui oleh Yesus. Oleh karena itu Yesus menguatkan mereka dengan memberitahu tujuan kepergiannya. Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Namun ia akan kembali untuk membawa mereka ke tempatnya supaya ia dapat bersama mereka. Untuk itulah mereka hendaknya percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Namun para murid ternyata masih bingung. Ini terlihat melalui pernyataan Thomas dan Filipus. Rupanya mereka belum benar-benar mengenal Yesus. Padahal Yesus sudah mengajarkan semua itu. Maka Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukanlah salah satu jalan, melainkan satu-satunya jalan menuju Bapa. Itulah sebabnya siapa yang mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Dan siapa yang telah melihat Yesus berarti telah melihat Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Jika masih sulit juga untuk memahami dan percaya, maka mereka seharusnya mengingat karya-karya Yesus yang ajaib, yang merupakan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya itu, orang-orang yang percaya kepada Dia pun malah akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Namun bukan berarti Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjadi hanya pembuat mujizat. Ia hanya sedang mengingatkan mereka mempercayai perkataannya karena merupakan perkataan Bapa juga. Percaya kepada Tuhan memang sebaiknya terjadi bukan hanya sekadar telah melihat keajaiban Tuhan terlebih dahulu. Sebab bila kita percaya Tuhan, niscaya kita akan mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Namun jika masih sulit bagi kita untuk percaya, bacalah kisah-kisah Tuhan saat menyatakan kuasanya melalui mujizat dan berimanlah kepada Tuhan Yesus. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.